Ibu lebih mudah memahami anak perempuan karena otak ibu dan anak perempuan mirip. Saya baru rasa tuh setelah anak kelima, Dek Ragil. Dek Ragil hadir ya sebagai penutupan, makanya namanya Ragil. Atau karena dia nama Ragil maka jadi penutupan. Ya, kalau empatnya kan Mas Lanang, Mas Priyo, Mas Kakung, Mas Jaler. Itu nama pemberian dari kakek ya, dari Yangkung Sismadi, Masya Allah. Hanya beliau tidak sempat melihat Ragil lahir ya. Atau kalau Pak Sismadi masih ada, mungkin gak jadi Ragil. Jadinya laki-laki lagi. Karena doa beliau itu kuat sekali. Saya ingat ya Mbak Nini, setiap saya lahirkan anak laki, Bapak datang ke masih di kamar perawatan. Aisyah, terima kasih ya, anakmu laki-laki. Satu lagi laki-laki ya, nah gitu. Bapak begitu. Ya, Pak Sismadi, Masya Allah, almarhum itu. Betul loh, anaknya laki. Beliau namakan lagi Priyo. Terima kasih Aisyah, saya sudah kasih nama Priyo. Satu lagi laki-laki ya. Saya alhamdulillah mantu yang ya taat. Saya bilang, "Nggih Bapak betul lahir lagi." Terus Bapak Sismadi ya, Yangkung Sismadi kasih nama Kakung. Terima kasih Aisyah. Satu lagi laki-laki ya. Betul, lahir anak keempat, Bapak kasih nama Jaler. Tapi uniknya, saya ingat sampai sekarang itu. Setelah itu Bapak nggak bilang satu lagi. Karena setelah Jaler lahir 3 bulan berikutnya Bapak meninggal dunia. Terus saya ingat Bapak nggak minta satu lagi ya. Berarti nggak ada amanah ya. Cepat-cepat saya doa, ya Allah perempuan, ya Allah perempuan. Karena bapakku nggak bilang laki-laki, satu laki-laki. Akhirnya betul dapat anak perempuan. Baru kali ini anak perempuan ini diberi nama oleh Dokter Toto Ragil. Ya, dengan harapan waktu itu mugi-mugi Ragil tenanan. Dan saksi sejarahnya Dokter Nini juga ya, Masya Allah ya. Jaler pertanyaan sama saya, "Ibu, kalau Ragil nanti punya adik lagi, kasih nama apa Ibu?" Kan Ragil artinya udah bungsu. Apalagi kalau adiknya perempuan, siapa tahu dari Ragil mau adik perempuan. Saya bilang sama Jaler, "Tenang nak, Ibu punya stok nama." "Siapa Bu?" "Kita kasih nama Mening." "Apa itu Bu?" "Singkatan, Metu Maning." Tapi benar-benar Ragil sudah. Sudah diselesaikan oleh Dokter Nini. Ini udah wanti-wanti saya. "Kamu tuh hipertensi, ada apa-apa sama anak." Ipar-ipar. Masya Allah. Jadi rupanya nanti ada perbedaan secara neuroscience ya tentang laki-laki dan perempuan. Ini juga yang saya sedang sosialisasikan ya. Di Al-Quran memang disampaikan di Al-Imran ayat 36, Bismillahirrahmanirrahim, walaysa dzakaru kal untha. Tidak sama dengan perempuan. Bukan hanya organ reproduksinya, tetapi dari ujung sampai ujung kaki memang ya sama persis gitu. Bahkan di dalam ya program otaknya juga tidak sama ya. Nah, sebelumnya kita ya tadi belajar bahwa otak terbagi dua ya, ada kanan, ada kiri, belahan kanan, belahan kiri. Kemudian pembagian tugas otak kanan kiri itu juga sudah diriset, ditemukan di tahun 80-an oleh Dr. Roger ya Wolkesperry. Bahkan beliau punya dapat hadiah Nobel ya. Nah, ini orangnya nih. Dr. Wolkesperry ini meneliti bahwa otak belahan kanan dan kiri Tuhan berikan tugas yang berbeda ya. Nah, kita pakai gambar aja gini ya. Ini yang belahan kiri, ini yang belahan kanan. Nah, ini. Kalau belahan kanan terkesannya apa tuh? Otak yang bagaimana? Santai, rileks ya. Warna-warni, karena warna itu prosesnya di kanan. Bermain, ide, imajinasi, teknologi. Nah, itu di kanan ya. Gerak. Kalau kiri kesannya apa kiri? Serius ya, betul. Kiri itu otak analisa, membaca, berhitung, itu tuh kiri ya. Terus detil ya, keterarifan, disiplin itu kiri. Kiri juga syair, lagu, kanannya atau iramanya ya, itu begini. Artinya apa? Artinya otak kita memang ya bisa serius dan juga bisa satu ketika rileks atau santai. Walaupun nanti ada watak seseorang yang misalnya mendominasi. Mana? Adakah yang dominasi lebih ke kanan, ada dominasi ke kiri? Itu karena watak. Ya, nah, sekarang ternyata ya dikatakannya begini. Otak anak perempuan berkembang lebih cepat dari
otak kiri anak laki-laki. Jadi otak kiri anak perempuan lebih cepat berkembang dari otak kiri anak laki-laki. Kiri apa tadi kiri? Bahasa, baca, matematika, disiplin, ya, teratur, ya. Artinya anak perempuan akan mampu bicara lebih awal dan lebih baik dibanding dengan anak laki-laki. Dan anak perempuan juga mampu membaca lebih awal serta belajar bahasa lebih cepat. Ya. Laki-laki apa? Laki-laki ternyata yang lebih duluan tersambung neuronnya yang sebelah kanan. Bahkan kanannya laki-laki mengalahkan perempuan. Dan otak kanan laki-laki berkembang dan bertumbuh lebih cepat daripada otak kirinya. Perempuan seimbang. Jadi saya bikin ilustrasinya kurang lebih kayak gini nih ya. Ini ilustrasi saja ya. Jadi perempuan kiri kanan seimbang. Laki-laki kanannya dominan. Siapa punya anak laki-laki masih balita coba? Ya, terasa? Senang main, senang imajinasi anak laki-laki, ya, nggak bisa diem, banyak gerak. Ah, itu karena proses otak kanan. Ya. Kalau perempuan memang, iya, enak, seimbang sudah. Antara otak analisa, bahkan otak warnanya dia sudah nyala gitu. Maka jangan heran ya, saya ingat banget Ragil masih umur 3 tahun aja, sudah bisa matching-matchingin baju. Ibu, aku mau pakai baju aja karena kudung aku pink gitu, umur 3 tahun. Karena otak analisa yang namanya keteraturan sudah terakses, otak warna juga sudah terakses. Kakak-kakaknya umur 3 tahun ngapain? Nggak peduli sama warna. Mana matching-matching? Enggak. Kalau perlu atas merah bawah kuning, nggak apa-apa dia. Itu anak laki, makin berwarna makin menyala dia. Ya. Yang dicari oleh kakak-kakaknya Ragil, Lanang Priok Kakung Jaler itu berantemnya dulu adalah apa? Baju yang depannya ada Power Rangers-nya. Karena apa? Otak kanan. Ya. Daripada satu baju cuci pakai beli selusin. Supaya dia nggak berantem terus. Ya, ini yang terjadi sebetulnya. Ya. Bahkan seperti ini, jadi anak perempuan 0 sampai 6 tahun otak kirinya seimbang. Ya, makanya mengapa bimbing anak perempuan itu jauh lebih mudah. Selain karena kita yang dampingi sama dengan otak ibunya, ya ini tadi keseimbangan tadi gitu. Ya, umur berapa lagi? 6 sampai 12 sama, tetap seimbang. Berapa lagi? 12 sampai 18. Berapa lagi? Ya sampai di atas 18 dan usia kayak kita, otak kita memang seimbang. Ya, pandai menganalisa, ya, dan juga bisa berpikir kreatif. Itu perempuan memang. Laki-laki bagaimana? Laki-laki kayak gini otaknya ya, tarang, ya, kanannya lebih dominan. Nanti pas umur 18 tahun ke atas, otak kiri kanannya baru cenderung seimbang. Punya anak laki-laki TK dan SD. Oke, masih kan? Makanya sabar sampai dia mahasiswa. Dampingi pakai ilmu supaya nggak bertanduk. Ngerti ya? Karena laki-laki memang kanannya, dan ini sunnatullah. Siapapun laki siapapun pasti lebih senang main dibanding anak perempuan. Ya, seperti itu. Maka kalau anak TK, anak laki-laki TK, tolong jangan dibandingkan sama teman perempuannya. Karena anak perempuan umur 3 tahun udah bisa baca. Duduk tenang, duduk manis di kelas. Anak laki. Ibu mau suruh anak laki duduk manis. Cuman 3 detik. Ya paham ya. Saya ingat dulu ya. Lanang itu sama anak-anak laki-laki. Itu kalau dikasih buku, ada tulisan terus ada gambarnya sedikit. belum oke di otak mereka. Ya, kalau anak perempuan dulu Ragil, misalnya gambar bola, tulisan bola, udah ngerti loh dia. Cuman berapa detik saja. Anak laki nggak bisa gitu. Akhirnya gimana caranya ya? Akhirnya beli bolanya, baru tempel tulisan bola. Ah, dia ngerti tuh. Karena otak kanan, otak benda, otak warna, otak 3 dimensi, 4 dimensi. Dulu saya ingat sekali supaya mereka tahu tulisan ibu, karena mereka lanang lah, mulai lanang itu panggil saya Ibu Isa, ya. Maka supaya dia hafal tulisan Ibu Isa, saya bikin itu tulisan Ibu Isa, saya tempel di dada. Tuh anak lagi main-main di ruang tamu, saya bolak-balik dapur, dia liatin. Ya, yeah. Saya sambil ya nyuci piring, dia kasih lihat lagi ya. Itu dalam waktu beberapa menit dia tahu, oh itu tulisan Ibu Isa.
Makanya dulu di rumah ya semua misalnya kursi kita tulis tempelan kursi, meja. Karena itu memudahkan anak laki-laki. Ya. Dan nggak bisa dibandingkan dengan teman perempuannya. Apalagi soal menyanyi. Ya Allah. Anak perempuan syairnya bagus. Musiknya juga iramanya udah bagus. Laki-laki jago musik duluan dibanding syair. Ya. Anak perempuan, saya ingat banget ini lagu ini. Kalau anak perempuan nyanyi gini, tik 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 bunyi hujan di atas genteng. Syair bagus, irama bagus. Datang anak laki, irama bagus, syair kacau. Ni 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 nuni nunan ni nana neneng. Ya nggak sih anak lakinya gitu nggak? Momona neno ting otang ting wanda bem bata temu. Wah, oh, senang banget tuh kalau keras-keras suaranya. Wah, ini kalau ibunya nggak belajar sedikit tentang ilmu otak, waduh, pasti malu banget waktu ngambil raport. Itu anak-anak cuma dapat C doang. Yang bahaya kalau kita punya pembanding, anak temen yang perempuan, ya, terus nanti biasalah ibu-ibu yang anaknya perempuan bangga banget kan, dapat A anaknya, oh, anak aku. Terus kita yang punya anak laki langsung ya colek-colek anak laki, makanya belajar. Terus anak laki bingung, apalagi yang saya harus pelajari, karena otaknya dia nggak rasa juga karena otak kanan. Sementara anak perempuan sudah mulai belajar membaca, anak laki ngapain? Otak kanan. Makanya anak laki habis diajak nonton Spider-Man pulang jadi Spider-Man. Habis nonton Batman pulang jadi Batman. Saya sampai sekarang nggak punya ruang tamu karena anaknya laki banyak banget. Rumah kecil, nggak ada halaman di Jakarta. Ya dia main di situ, main bola di situ, main sepeda di situ. Ya udah nggak usah pakai ruang tamu. Apalagi pakai kristal. Oh. Nggak bisa saya karena anaknya 4 laki-laki. Ya sudah. Akhirnya memahami. Oh oke. SD sudah mulai oke lah ya. Cuman memang anak laki-laki rupanya baru siap belajar membaca 6 tahun. Baru siap doang. Makanya kalau ada SD dengan kurikulum kayak sekarang di Indonesia, masuk SD 7 tahun menyelamatkan anak laki. Kalau zaman lanang sama pria masih mending tuh kurikulumnya nggak seberat juga batu kakung, jaler dan sekarang. Ya. Nah, kalau anak perempuan umur 6 tahun masukin nggak apa-apa. Kalau di otak kirinya udah, ya. Makanya jarang sekali anak laki ranking 1 waktu SD. Siapa yang anak yang pernah ranking? Atau udah syukur naik kelas aja dulu. Anak laki ya. Nanti kasih target baru nanti usia lebih dewasa lagi. Dulu juga begitu anak saya, ya. Ibu, aku matematika harus berapa? Di atas KKM sedikit aja, nak. Kalau KKM 75, kamu 76 udah keren. Tapi dengan target seperti itu, nilainya tinggi juga. Ya, dia tidak terbebani. Ya. Dokter Toto juga gitu. Waktu dia terima rapot, satu ketika saya nggak bisa terima rapot, ada tugas di luar kota, Dokter Toto yang terima rapot. Ya. Anak-anak pas-pasan aja ya, kan naik kelas yang penting. Terus gurunya tanya, Pak Pri nggak kesel anaknya nggak ranking? Kata Dokter Toto, udah syukur anak saya begini. Zaman saya merah semua ini. Tanya dokter ini. Dokter Toto enak banget jadi bapak itu. Ya udah syukur, saya apa yang harus saya marahin? Udah syukur anak saya lebih baik dari saya. Ya itu laki-laki memang. Dan yang ngerti sebetulnya bapaknya sebetulnya. Ya, nah ini. Maka sekali lagi, tolong tidak bandingkan. Nggak usah. Sabar aja. Ya, sabar aja. Yang kasihan memang anak laki-laki itu sering terzolimi oleh kita. Maka Hasan apa yang dilakukan? Dia pukul lah Aisyah. Karena Aisyah perempuan udah pandai ngomong, ngadu lagi, Bu Guru, aku dipukul. Datang gurunya, perempuan, belum belajar otak laki. Siapa yang dimarahin? Hasan, kamu kalau di kepolisian kena 2 pasal. Pasal mengganggu dan pasal memukul. Hasan tambah bingung, salah saya apa? Datang ibunya Hasan,
Guru cerita, Ibu Hasan tadi mohon maaf, dia mengganggu Aisyah dan memukul Aisyah. Apa? Hasan? Maaf ibunya. Bunda bilang apa? Was, tambah bingung tuh anak laki. Makanya mengapa yang banyak penyimpangan anak laki? Karena dari kecil juga dia bingung. Bahkan banyak ibu-ibu yang bilang, mau jadi apa kamu? Kata anak laki, ibu aja bingung, apalagi saya. Makanya saya cerita ini supaya yang punya anak laki ya coba agak tenang sedikit. Mana yang punya anak laki? Gimana perasaannya? Mulai agak tenang sedikit? Alhamdulillah. Dan pantang memotivasi anak laki untuk sekolah dengan kalimat, ya, lanang bangun, nanti ada pelajaran matematika. Oh, ibu, aku sakit perut. Memotivasi dengan otak kirinya, anak laki-laki akan defense, ya, akan denial, akan menolak. Ya, lanang bangun, ya, ada studi tour. Wow, belum subuh bangun tuh anak laki. Iya nggak sih? Dulu juga gitu waktu anak-anak masih SD. Ayo lanang bangun, nanti ada ekskul bikin game online. Loncat bu. Walaupun nanti sampai di sekolah belajar matematika, urusan gurunya. Pokoknya motivasi dulu, ya, iya. Jadi ini yang harus kita pahami, dan sekali lagi tidak membanding-bandingkan, dan udah tenang saja dulu. Karena nanti pas SMP SMA, otak kirinya mulai juga ya melebar, sudah mulai mengerti, menganalisa, ya. SMP sudah mulai. Cuman ingat, balik ya, mulai itu sekarang ya kadang 5 SD, 6 SD, SMP pasti semua udah balik. Ya, lebih cepat. Makanya sekarang istilahnya bukan akil balik, balik akil. Karena baliknya duluan, ya. Nah, apa yang terjadi? Sebetulnya secara otak analisa, anak SMP atau anak laki-laki kita sudah mulai mengerti peraturan-peraturan, tetapi karena testosteron melonjak tinggi, testosteron ini kalau diibaratkan hormon raja, ya. Jadi songong. Siapa punya anak yang SMP? Mana? Songong nggak bu? Di masa-masa yang laki-laki belum ganteng banget, yang perempuan belum cantik banget, karena masa balik.